sikapi dan pergunakan semaksimum mungkin. Dudung melalui Dispenat, Dinas Penerangan Angkatan Darat, secara resmi membuat buku yang namanya Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi. Marilah Galarua ini kita manfaatkan untuk menyambut seruan dari Dudung yang sudah siap sedia untuk melakukan apa yang kita harapkan supaya bisa kita kerjakan. Itu sudah dia disediakan jembatannya oleh Dudung ini. Mari kita manfaatkan Dudung. Dudung lebih potensial dibandingkan dengan mantan Panglima ABRI yang barusan pensiun ini. Ini orangnya militan. Mari kita manfaatkan Dudung, dekati dia, bicara, mari kita atur langkah. Mulai daripada planning dan strateginya. Karena dia jadi Panglima TNI AD itu bukan karena begitu-begitu aja tiba-tiba jadi panglima. Dia pasti punya kemampuan mengenai strategi, mengenai bagaimana gerakan pembebasan dan sebagainya itu bisa dilakukan secara bertahap. Itulah yang merupakan satu langkah dan wujud daripada revolusi mental yang diimpi-impikan oleh Jokowi tapi tidak pernah terjadi dan terlaksana seperti mimpi Jokowi itu. Ini perlu kita sadari. Jadi masalah NU dan Muhammadiyah itu kalau saya baca dari penelitiannya siapa namanya itu ada dari International Religion for Peace yang bekerja sama dengan Yeni Wahid ya, Gus Dur apa itu namanya, itu ada institusinya itu. Memang itu NU sudah diinfiltrasi gerakan ideologi transnasional, demikian juga Muhammadiyah. Jadi kalau ada 52% atau berapa itu tadi, ya memang itulah yang mereka yang masuk ke dalam itu. Banyak juga masjid-masjid daripada NU yang tadinya diurus oleh para ulama NU itu dikuasai mereka secara pelan-pelan gitu. Dan itulah yang terjadi pada NU dan Muhammadiyah di dalam hal menghadapi ideologi transnasional yang mereka juga sudah diinfiltrasi. Tapi tidak semuanya ya. Kalau saya baca buku ini dengan penelitian ini, hasil penelitian ini tidak semuanya mereka. Dan mereka sekarang sedang berjuang untuk mengembalikan marwah daripada NU itu sesuai dengan Kitah 1926. Yang jadi masalah begini Pak Hendro, Pak Paul Zhang itu 2 hari yang lalu. Jadi kalau saya kemarin itu rata-rata Kiai NU IQ-nya jongkok, Pak. Ya, itu Paul Zhang yang ngomong. Whatever lah itu, tetapi makanya nggak akan berhasil kembali itu. Ya, oke lah, itu sah-sah aja, semua berpendapat begitu ya. Jadi sah-sah aja, kita tidak menyangkal itu. Tetapi ini adalah suatu hasil penelitian internasional ya, yang objektif dan dilakukan oleh orang Indonesia dan pakar-pakar dari luar negeri. Ya, kita nanti bisa membandingkan lah. Jadi kalau disebut dengan persentasenya sekian itu berarti masih ada sekian persen yang seperti aslinya. Dan mereka sekarang lagi berduka ini bagaimana mengatasi. Jadi masih ada di dalamnya itu yang baik-baik, yang itu mereka butuh teman untuk memperjuangkan negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Itu aja tambahan dari saya untuk kita melihat secara objektif gitu. Nah ini yang saya katakan ini salah satu ya, PBNU, Desa Pemerintah Cegah Ideologi Transnasional ini. Jadi ini adalah di zaman daripada si Balehong itu. Si Balehong ini yang kurang ajar. Di tahun-tahun ini yang mereka tumbuh subur itu, ya sampai ke istana masuk itu dana dari negara luar sana, ya untuk bagaimana Wahabi melaksanakan suatu program tawaran dengan jutaan dolar uang itu masuk, dan itu paling kala jengking mungkin atau ya kala jengking saat itu menjadi wapres. Jadi itu saya kemukakan ini untuk kita melihat secara objektif ya, ada plus minusnya lah. Jadi tidak main pukul rata. Oke. Saya mau kembali ke ini dulu ke Pak
Pak Galaksi ya. Tapi nanti kita kalau boleh paling lama jam 12:30 di Indonesia udah harus selesai Pak ya. Habis Pak Galaksi nanti Pak Andi USA, kemudian Pak Okta. Silakan Pak Galaksi, Katompung Tamang dari timur ini, tuangala. Asa kasih dulu sagu lempeng. Oke, Shalom. Shalom. Ini betul-betul sudah bukannya lagi hangat, tapi mendidih. Sikonya ini. Jadi semua masukan ini merupakan satu, artinya bekal kita untuk maju selangkah ke depan, untuk bisa mewujudkan cita-cita kita untuk bisa keluar dan terlepas daripada penindasan ini. Jadi semua masukan ini perlu pintu masuknya. Yang sekarang ini belum ada dan belum terwujud dengan kehadiran Galarua. Mengapa saya katakan seperti itu? Bukannya untuk mengecilkan peran dan kiprah daripada Galarua, tetapi perlu secara berani kita mentuntaskan kesiapan kita untuk maju selangkah demi selangkah ke depannya. Yang saya maksudkan di dalam hal ini adalah semua pembicaraan-pembicaraan dengan beberapa tokoh yang ditampilkan dari waktu ke waktu ini semua sudah membekali kita dengan berbagai macam keperluan yang mesti kita pakai di dalam mewujudkan pembebasan daripada penindasan itu sendiri. Jadi semuanya itu kalau saya melihat mulai dari Said Akil, Gus Nur, Buya Syakur, Ade Armando CS dan sebagainya, Komandan Densus 88 kita yang notabene adalah orang kita tapi belum kita manfaatkan sebagainya. Sedangkan di lain pihak itu ada orang-orang yang betul-betul berdedikasi penuh seperti Pak Yunias Tobing dan Pak Soleman Ponto. Ini perlu kita maksimumkan peranan dan kemampuan mereka untuk bisa menjadi mata tombak yang betul-betul bisa menembus kemacetan yang sekarang ada. Misalnya saja satu artinya celah yang terbuka dan bisa kita manfaatkan secara maksimum adalah seperti misalnya Dudung. Itu merupakan satu potensi kekuatan yang bisa membentuk arus balik. Saya titik beratkan kembali arus balik di dalam banjir khilafah yang mulai melanda Indonesia dari Aceh sampai Papua komplit. Kita harus angkat topi kepada Pak Cik yang sudah menguasai mulai dari Sulawesi sampai kepada Bali, NTB, NTT, Maluku sampai Papua, semua jadi hijau karena kekuatan dan muslihat daripada Mr. Chaplin ini. Ini harus kita akui. Dan itulah cara-cara yang betul-betul bermanfaat, bisa berjalan secara senyap tetapi mempunyai kekuatan seperti banjir bandang yang melanda NKRI ini. Sehingga kalau tadinya cuma bergelar mayoritas, sekarang betul-betul mereka mempunyai fakta bahwa warnanya itu dihijaukan dan semua kekuatan di bawah itu dipersiapkan untuk menunjang warna itu. Ini yang perlu kita sadari secara tegas supaya kita bisa mengambil satu langkah yang bisa memanfaatkan momentum yang tersedia. Misalnya saja yang kembali yang mau saya ajukan untuk ditaruh di atas meja untuk kita telaah dan sikapi dan pergunakan semaksimum mungkin. Dudung melalui Dispenat
Dinas Penerangan Angkatan Darat secara resmi membuat buku yang namanya Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi. Marilah Galarua ini kita manfaatkan untuk menyambut seruan dari Dudung yang sudah siap sedia untuk melakukan apa yang kita harapkan supaya bisa kita kerjakan. Itu sudah dia disediakan jembatannya oleh Dudung ini. Mari kita manfaatkan Dudung. Dudung lebih potensial dibandingkan dengan mantan Panglima ABRI yang barusan pensiun ini. Ini orangnya militan. Mari kita manfaatkan Dudung, dekati dia, bicara, mari kita atur langkah. Mulai daripada planning dan strateginya. Karena dia jadi Panglima TNI AD itu bukan karena begitu-begitu aja tiba-tiba jadi panglima, dia pasti punya kemampuan mengenai strategi, mengenai bagaimana gerakan pembebasan dan sebagainya itu bisa dilakukan secara bertahap. Itulah yang merupakan satu langkah dan wujud daripada revolusi mental yang diimpi-impikan oleh Jokowi tapi tidak pernah terjadi dan terlaksana. Seperti mimpi Jokowi itu. Ini perlu kita sadari. Supaya Galarua ini tidak lari tujuh keliling di tempat. Tetapi bisa meningkat. Menjadi pentolan, menjadi mata tombak yang direncanakan sejak semula itu. Untuk membongkar kemacetan-kemacetan yang ada dan terus hadir dan terus menindas kita ini. Dekatilah Dudung ini secara organisasi masyarakat yang mau bersatu padu dan bahu-membahu untuk memenangkan NKRI ini kembali menjadi negara yang betul-betul rukun, adil, damai, dan bisa menjadi negara yang sejahtera dan sentosa. Bukan mencapai tujuan menjadi negara khilafah yang kita takuti, yang bisa membangunkan kita di tengah malam karena terkujud oleh mimpi buruk ini. Ini langkah jeli yang harus kita praktekkan dan lakukan secara tegas supaya semua perjuangan kita ini bisa menghasilkan buahnya. Ini secara sederhananya. Kalau tidak seperti itu, maka ya alternatif berikutnya adalah harus mulai merdeka satu persatu. Kue besar ini dipotong menjadi bagian-bagian untuk daerah masing-masing. Supaya secara bertahap, kemerdekaan yang sepotong-sepotong itu bisa digabungkan kembali nantinya di dalam bentuk yang pernah saya singgung sebagai federasi daripada negara-negara bekas NKRI. Karena kalau semua daerah-daerah di luar Jawa ini merdeka, maka nggak perlu mimpi lagi bahwa NKRI akan dikuasai oleh mayoritas. Langsung Jawa menjadi kerdil, karena dikepung mulai dari Sumatera sampai Papua, sampai Sulawesi, sampai Nusa Tenggara, dan seterusnya. Nah, ini suatu posisi yang perlu kita ambil untuk cepat mengakselerasi perjuangan kita ini. Jangan terus berputar-putar di tempat dan tidak ada kemajuannya. Perhatikan, strategi itu sangat penting di dalam mencapai kemenangan. Karena ini adalah perjalanan yang jauh yang harus kita tempuh. Jangan kehabisan napas di tengah jalan. Inilah intinya yang mau terus saya dengung-dengungkan dan saya suntikkan kembali setiap kesempatan supaya kita kembali kepada rel dan jadwal utamanya yang perlu kita akselerasikan untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan bersama. Kira-kira demikian, Pak. Oke, lanjut Pak Andi USA.